Oke, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Sehat, Pak. Pak. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, jangan lupa Baik, selalu Pak. melaksanakan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ya, oke. Ini kita akan mempelajari PLBJ tentang alat transportasi, yaitu komuter lain. Pembelajaran hari ini pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021. Sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Dimas minta tolong dong kepada Fandi untuk pimpin doanya. Fandi, silahkan pimpin doanya. Wah, mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Punya kan ya? Sudah, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke, siap. Kita mulai sekarang. Perhatikan gambar ini. Lihat ini gambar apa sih? Kereta, Pak. Kereta rel listrik. Kita belajar tentang kereta rel listrik atau komuter lain. Nah, ini bentuk keretanya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar pertama, kamu bisa menjelaskan angkutan massal komuter lain. Yang kedua, kelihatan, Pak. nggak kelihatan? Siapa yang nggak kelihatan? Kalau nggak kelihatan, HP-nya dimiringin. Bisa nggak? Kelihatan, Pak. Auto rotasinya dinyalain dulu. Sebentar. Ya. Sudah, Kalau yang pakai Pak. HP, auto rotasinya dimiringin. Bisa? Bisa. Jadi auto rotasinya dinyalain, terus HP-nya dimiringin ya. Ya, Pak. Bisa, Pak. Bisa dilanjut. Sudah, Pak. Sudah. Bisa, Pak. Yang kedua, kita dapat menyebutkan fasilitas dan aturan menggunakan komuter lain. Nah, yang pertama kita mengenal komuter lain. Apa sih itu komuter lain? Nah, komuter lain atau biasa kita sebut dengan kereta rel listrik atau disingkat juga dengan KRL adalah layanan kereta rel listrik komuter yang dioperasikan oleh PT Kereta Komuter Lain Indonesia atau KCI. Nah, komuter lain ini merupakan salah satu jenis transportasi massal yang ada di Jakarta dan di Indonesia. Nah, setiap perjalanannya kereta ini dapat membawa maksimal 12 gerbong kereta dalam satu rangkaian komuter lain. Nah, naik komuter lain itu bisa dari stasiun yang ada di wilayah mana aja. Nah, ada di wilayah yang pertama dari Jabodetabek, Banten, dan Cikarang. Ada yang tahu nggak Jabodetabek itu wilayah di mana? Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Banten, Cikarang. Jabodetabek yang pertama, J-nya itu apa? Jabodetabek, Pak. Betul. Yang Jakarta, Bogor, B-nya Depok, Bogor. Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Pak. dan Tangerang. B-nya Bekasi. Bekasi. Bogor, Banten, Pak. Bekasi, Cikarang, Pak. Ini. Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi. Ya, Dan Bekasi. jadi Cikarang. kalian bisa Sekarang. main kereta ini. Sebentar, aduh, nggak kelihatan.
Nah, kalian bisa naik kereta ini dari wilayah Jabodetabek, Jakarta, Banten, dan Cikarang. Jakarta bisa kita naik dari Jakarta, dari Bogor, dari Depok, dari Tangerang, dan dari Bekasi. Nah, kelebihannya apa sih kalau menggunakan komuter lain itu? Ada yang tahu nggak kelebihannya? Terhindar dari Tidak macet, kemacetan. Pak. Yang pertama, Menghemat terhindar waktu dari kemacetan. perjalanan karena kereta lebih cepat, tarif biaya tiket yang murah dan terjangkau, fasilitas yang disediakan membuat penumpang nyaman. Oke, pinter. Jadi yang pertama itu terhindar dari kemacetan. Jadi kita kan tahu ya, Jakarta itu macet banget ya, karena banyak kendaraan ya. Nah, salah satunya kelebihan dari menggunakan komuter lain itu terhindar dari kemacetan. Jadi waktunya jadi lebih singkat. Yang kedua, menghemat waktu perjalanan. Jadi waktunya itu jadi lebih cepat. Biasanya kalau kamu mau pergi ke Tanah Abang, mungkin kalau naik kendaraan bisa sampai 1 jam. Nah, tapi kalau kita naik kereta, bisa lebih setengahnya. Misalnya bisa 30 menit. Seperti itu. Yang ketiga, tarif biaya tiket yang murah dan terjangkau. Jadi kalau naik kereta itu murah. Cuman 3.000 sudah bisa naik ke kereta. Nah, yang keempat, fasilitas yang disediakan membuat penumpang nyaman. Jadi, di dalam kereta itu sudah ada AC-nya, ada tempat duduknya, jalannya cepat. Nyaman kan pastinya? Nah, yang kedua, fasilitas pada komuter lain. Nah, fasilitas ini hal-hal yang ada di dalam komuter lain, itu tersendiri. Nah, yang pertama, jadi di dalam kereta itu ada namanya tempat prioritas. Di tempat duduk prioritas ini tersedia di setiap ujung gerbong kereta. Nih, setiap di ujung gerbong kereta komuter lain. Jadi selain di kereta juga ada juga tempat duduk prioritas ini ada di stasiunnya masing-masing. Jadi di setiap stasiun itu ada tempat duduk prioritas. Nah, apa sih itu tempat duduk prioritas? Nah, tempat duduk prioritas itu tempat yang hanya boleh diduduki atau ditempati oleh orang tertentu saja. Siapa aja orang tertentu itu? Yang pertama nih, kalian lihat di sini rambu seperti rambu kan kalian sudah belajar rambu ya. Nah, kalau gambar yang ini itu untuk orang lansia. Yang pertama, untuk lansia itu siapa aja orang lansia? Ada yang tahu siapa lansia? Lanjut usia, Pak. Usia. Contohnya seperti Orang yang sudah nenek-nenek, kakek-kakek. betul. Yang kedua, Nenek, kakek-kakek. ya, pintar. Nah, yang kedua, ada penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas ini apa sih? Yang boleh duduk ini siapa aja? Nah, orang Yang berkebutuhan khusus, Pak. pintar, orang yang memiliki kebutuhan khusus. Misalnya yang sudah berjalan pakai tongkat, atau dia pakai kursi roda. Nah, orang-orang itu yang berhak menduduki kursi prioritas. Yang ketiga, nih gambarnya ini gambar apa nih? Ibu membawa anak, Pak. Ibu membawa anak. Anak, Pak. Boleh. Ibu membawa anak, Pak. Betul. Orang Ibu membawa anak, Pak. Ibu membawa anak, Pak. hebat nih semua nih kelas 3A. Ibu membawa anak, Pak. Jadi orang ketiga yang boleh menduduki kursi prioritas itu ibu yang sedang membawa anak-anaknya, karena Oh iya, Pak. Ibu anaknya membawa anaknya, Pak. ya gendong ya. Jadi harus duduk. Nah, yang terakhir nih, ini gambar apa nih? Ibu hamil. Tempat duduk hamil, Pak. Ibu hamil. Ibu hamil, Pak. Hamil, Pak. Hamil, Pak. Yang tuh siapa itu? Pak, Ibu gambarnya hamil. saya kok ini, Pak. Bukan. Ya, ini saya gambarnya bukan itu, Pak. Nur Lelah Ella siapa? Nur Lelah Ella. Iya, Pak. Saya gambarnya bukan itu, Pak. Sebentar ya. Yang lain jangan di present ya. Gambarnya ini, Pak. Apa? Iya, ya.
Pak Dimas ini dulu, ulang dulu ya. Tunggu sebentar. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kelihatan nggak di situ? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. Aku kelihatan, Pak. ya, oke, kita lanjut ya. Jadi yang terakhir itu adalah ini lambangnya ini apa ini? Wanita hamil. Wanita hamil, Pak. Wanita hamil, Pak. Orang lagi hamil. Pak. Di situ itu ibu wanita hamil. yang sedang hamil. Nah, jadi harus banyak-banyak duduk dia. Selanjut. Nah, fasilitas yang kedua itu ada peta perjalanan. Nih, peta perjalanan ini terdapat di setiap gerbong kereta. Setiap pintu keluar itu sudah ada peta perjalanan. Dan di setiap stasiun sudah ada peta petunjuk perjalanan. Bahkan kalau kamu cari di Google, pasti ketemu di peta perjalanan. Ada yang tahu nggak fungsi peta perjalanan ini untuk apa? Penumpang dapat mengetahui rute paling tepat ditempuh untuk menuju stasiun tujuan. Jadi, komuter lain peta ini untuk mengetahui tujuan kamu mau kemana dan kamu mau berangkat dari stasiun mana. Contoh, misalnya kalau kamu mau menuju ke Tanah Abang nih, kamu dari stasiun Kebayoran nih, yang kecil nih, stasiun Kebayoran. Nah, berapa stasiun yang kamu harus lewati? Ada berapa stasiun nih untuk menuju ke sana? 12, Pak. 12. Kan dari Kebayoran. 12, Pak. Dari Kebayoran. Jadi pertama kan stasiun kamu nih. Nah, yang kedua ini stasiun Palmerah. Baru sampai ke Tanah Abang. Jadi berapa stasiun? 2. 12. 2, Pak. 2. Jadi 2, Pak. betul, 2 stasiun. Atau satu stasiunnya di sini nih. 2, Pak. Nah, jadi 2, supaya kamu 2, Pak. 2. Oke, jadi supaya 2, kamu, Pak. 2, Pak. ya, pintar. Nah, jadi fungsi peta ini untuk mengetahui kamu mau menuju kamu mau kemana, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, di kereta itu ada yang namanya pintu otomatis. Ini pintunya nih yang bukanya ke kanan dan ke kiri. Nah, pada saat tadi masuk pintunya itu masih belum otomatis. Jadi bahaya. Kadang pintunya bisa dibuka. Bisa orang lompat deh ke sana deh. Nah, sekarang untuk supaya aman dan bisa nyaman untuk penumpang, pintunya sekarang otomatis terbuka dan tertutup sendiri. Jadi nggak ada sembarangan orang bisa buka tutup pintunya. Seperti itu. Selanjutnya, nah, lihat nih gambar keretanya. Keretanya ini warna apa nih? Pink, Pak. Pink. Ini namanya ini kereta khusus wanita. Kalau khusus wanita berarti siapa aja yang boleh naik nih? Wanita aja. Wanita. Kalau bapak-bapak, Wanita, Pak. bapak-bapak boleh nggak? Wanita, Pak. Bapak-bapak boleh nggak? Wanita. Boleh. Jadi hanya wanita saja yang boleh. Nah, kereta khusus wanita ini adanya di mana aja ya? Di awal gerbong dan di akhir gerbong. Gerbong. Di awal gerbong dan di akhir Di awal gerbong dan di akhir gerbong kereta, Pak. Nah, biasanya kalau yang di awal itu dilakukan gerbong dan akhir gerbong. pintar. Yang mengendarai kereta itu siapa sih namanya? Ada yang tahu? Masinis. Tuh. Masinis, Pak. Masinis, Pak. Masinis, Masinis, Pak. Iya, pintar-pintar semua nih, hebat.
Lanjut. Nah, ini ada pewara dan petugas pelayanan KRL. Pewara atau announcer, tugasnya itu yang memberikan informasi seputar perjalanan komuter lain. Pernah nggak? Siapa yang pernah ke stasiun? Saya belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Belum pernah. Belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya, Aku belum pernah, Pak. nanti dicoba deh. Kapan kalau bisa, kamu coba jalan-jalan sama orang tuamu. Nyobain. Ya, Pak. Saya udah pernah, Pak. Biasanya, Saya sudah pernah, Pak. Saya sudah pernah, Pak. kamu mendengar ada suara orang yang ngasih tahu tuh. Biasanya kereta sedang berada di stasiun apa. Nah, itu tugas suara yang memberitahu kamu informasi tentang perjalanan komuter lain. Nah, selanjutnya ada PPK. PPK ini petugas pelayanan KRL. Jadi, yang bertugas itu membantu penumpang saat masuk ke kereta atau membantu masinis jika ada kendala nih. Ini namanya nih PPK nih, yang ini nih. Biasanya kalau mau nanya mau tujuan kemana, nah orang ini bisa membantu kalian untuk mengetahui informasinya. Kita lanjut. Nah, ini namanya apa nih? Vending machine. Tempat pembelian tiket kereta. Bahasa Inggris. Betul. Ini namanya vending machine atau kita sebut juga dengan mesin otomatis. Nah, untuk membeli tiket komuter lain. Kereta. Iya, Mesin atau jadi kalau kamu mau naik komuter lain, kamu beli tiketnya di mesin ini nih. Nih, mesin yang gede ini nih, yang orang lagi beli ini. Nah, ini kamu beli tiketnya di sini. Jadi kamu nggak perlu lagi dilayani sama orang. Sekarang sudah dilayani sama mesin. Nah, mesin, Pak. dari mesin otomatis ini akan keluar tiket. Nah, ini namanya e-ticketing atau tiket elektronik. Nah, tiket ini berfungsi untuk masuk ke kereta komuter lainnya. Nih, nah tiket komuter ini ada dua. Yang pertama ada tiket apa? Tiket Tiket THP. harian berjaminan, Pak. Tiket harian berjaminan, Pak. Harian berjaminan. Tiket harian berjamin. Nah, ini harian berjamin, Pak. Tiket harian berjamin, sama Pak. kartu multi trip, Pak. nah, kedua ada namanya tiket apa? Kartu multi trip. MT atau sebutannya kartu multi trip. Multi trip. Nah, THB itu tiket harian berjaminan. Jadi tiketnya ini hanya dipakai untuk satu kali Sehari, Pak. pulang dan pergi. Nah, kalau yang KMT apa KMT? Berkali-kali, Pak. berkali-kali, Pak. Betul ya, berkali-kali. Jadi bisa berkali-kali asal ada apanya? Saldonya. Isi saldo ke dalam Berkali-kali, Pak. Isi saldo ke dalam kartu. Ada saldonya. Kalau kita pernah lewat tol, nah kayak tol deh. Isi saldonya dulu. Seperti itu. Nggak bisa, biar bisa keluar. Selanjutnya, ini ada tahapan-tahapan kita menaiki komuter lain. Betul. Nah, sekarang coba kamu lihat dulu video berikut ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Ini Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, gitu.
Nah, sudah lihat tadi videonya? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Oke. Sudah, Pak. Jadi tadi Sudah, pertama Pak. yang dari video tadi. Yang pertama tadi tahapannya apa dulu? Dari video tadi. Ketahui dulu rute komuter lain untuk mencapai stasiun tujuan. Betul. Yang pertama kita harus tahu kita mau kemana nih tujuannya. Lanjut. Yang kedua, apa tadi? Lalu beli Siap tiket tiket komuter di lain. vending Siapkan machine tiket. otomatis menggunakan uang kertas. Kamu beli tiket dulu di vending mesin. Mesin. Yang ketiga, Mesin. yang ketiga tadi apa? Selanjutnya, Setelah sampai di stasiun tujuan, Tekan kartu pada tunggulah kereta. Tiket elektronik Setelah sampai di stasiun tujuan, tempelkan kembali kartu tiket pada pintu keluar peron. untuk keluar. ayo. Yang ketiga itu pertama kamu ngapain dulu tadi? Ayo, yang ketiga nih. Tempelkan tiket elektronik di pintu masuk peron. Hah? Tempelkan tiket elektronik di pintu masuk peron, Pak. Betul. Yang ketiga, tempelkan kartu elektronik ya. Kalau belum ditempelin gimana mau masuknya? Jadi yang ketiga kamu tempelin dulu tiket Masuk, elektroniknya. Nah, nih yang ini nih. Nih, ini alatnya nih. Jadi tempelin baru masuk. Nah, yang keempat, selanjutnya apa? Tunggulah di ruang tunggu sampai komuter lain tiba di peron. Datang di stasiun, tunggulah kedatangan tren pada peron yang telah disiapkan. Peron yang telah disediakan. Jadi yang keempat itu kamu nunggu keretanya. Nah, kalau menunggu nih garis kuning ini nih nggak boleh lewat nih. Jadi kalau menunggu di sini nih nggak boleh lewat ke sini. Di sini dilarang. Nih nunggunya yang di sebelah sini. Lanjut yang Di terakhir. belakang garis kuning ya, Pak? Belakang garis kuning, pintar. Nah yang terakhir. Apalagi yang terakhir? Ini ngapain nih setelah turun dari kereta? Menempelkan kartu pada Elektronik di keluar. tempelkan kembali kartu tiket pada pintu kembali Pintu kembali kartu tiket pada tempelkan kartu kembali. Tempelkan kartu kembali. Ya, pintar. Setelah Jadi ada berapa tahap? pada pintu keluar peron. Jadi ada 5 tahapan ya, jangan sampai lupa tuh 5 tahapan. Iya, Nah, yang terakhir nih, aturan menaiki komuter lain. Jadi kalau mau naik komuter lain itu ada beberapa aturan yang harus kita lakukan. Nih, yang pertama larangan yang ada di komuter lain. Yang pertama itu adalah larangannya apa? Dilarang membawa senjata tajam, dilarang membawa minuman, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang membawa benda berbau menyengat. Dong kalau mau panggilnya. Satu-satu, coba ya Pak Dimas panggil nih. Yang pertama nih. Dilarang membawa benda mudah terbakar, dilarang membawa senjata tajam, dilarang makan dan minum. Saya Pak. Itu aja Pak namanya. Duduk di Iya, tunggu. Yang lain. lantai dan menggunakan. Ya, halo. Dilarang berjualan. Di mute dulu. Nah, Pak Dimas panggil satu-satu deh. Coba Pak Dimas minta untuk Raffi. Coba Raffi deh. Raffi, yang ini gambar pertama ini apa nih? Dilarang merokok.
Pinter, dilarang merokok. Rambunya ini dilarang untuk merokok di dalam kereta. Selanjutnya Pak Dimas coba Kinara. Kinara yang ini gambarnya apa nih? Lambangnya ini. Dilarang membawa hewan peliharaan. Pinter, dilarang membawa hewan peliharaan. Coba Mutia dan Sabira, ini apa nih? Dilarang membawa benda mudah terbakar, Pak. Wah, pinter. Coba Marsha, yang ini. Marsha. Marsha ya. Gak ada Marsha? Coba Humaira. Ada, Pak. Oh, Marsha ada. Mana Marsha? Yang ini Marsha. Lambangnya ini apa ini? Marsha ini lambangnya apa? Kelihatan nggak? Di layar ini, di layar ya. Ada gambar burger, ada gambar botol minuman. Ini tandanya ini apa nih? Dilarang membawa makanan, Pak. Oke, dilarang, pinter. Dilarang membawa makanan dan minuman. Selanjutnya coba Pak Dimas minta Juan. Juan mana? Juan ada? Juan ada Juan? Juan mana Juan? Juan nggak ada. Kalau nggak ada Juan, Pak Dimas minta Reza. Reza yang ini apa tandanya Reza? Ada Reza? Pak, saya burem, Pak. Ah, siapa yang buram? Nggak kelihatan. Saya, Pak, burem. Reza nggak kelihatan ya? Di sini ada. Ah, nggak kelihatan. Oke, nggak apa-apa. Coba Pak Dimas minta. Pak. Oke, Pak Dimas minta Alko, coba Alko. Alko. Ada Alko? Oke, kalau nggak ada Marik. Kelihatan, Pak. Ini Gambarnya. gambar apa ini Marik? Yang Pak Dimas tunjuk Nggak ini. kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Ada di sini gambar orang duduk di lantai sama membawa kursi lipat. Tandanya ini apa ya? Ada yang tahu nggak yang ini? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, siapa? Tidak boleh membawa kursi lipat, Pak. Tidak boleh duduk di lantai dan membawa kursi lipat. Lantai, pinter. Dilarang duduk di lantai dan menggunakan kursi lipat, Pak. Oke, lanjut. Coba untuk Malika. Malika ada? Nggak ada gambarnya, Pak. Malika nggak ada gambarnya. Aku juga nggak ada gambarnya, Pak. Nggak kelihatan lagi, hilang ya? Saya ada gambarnya, Pak. Saya ada, Pak. Nggak kelihatan. Saya ada gambarnya, Pak. Oh, Saya ada gambarnya, Pak. Saya ada. Jadi Malika. Gambarnya, Pak. Oke, nggak apa-apa, Malika. Di sini ada gambarnya, Pak. Ada gambar orang yang buang sampah nih. Terus gambarnya dicoret. Tandanya apa tuh? Dilarang membawa Barangan. Selanjutnya nih yang ini Vino. Vino gambar apa Vino? itu dilarang. Saya dong. Ada yang bawa dagangan nih, bawa gendongan dagangan. Ini apa nih? Tandanya dicoret. Dilarang berdagang, Pak. Ah, dilarang berdagang. Berjualan, Pak. Dilarang berjualan, Pak. Dilarang berjualan. Lanjut. Coba siapa lagi? Ya? Pak. Dilarang mengamen, Pak. Habibi mana Habibi? Dilarang ngamen, Pak. Ada Habibi? Ada, Pak.
Bibi, ini lambangnya apa nih Habibi? Dilarang mengamen. Dilarang mengamen. Terakhir nih yang ini nih. Siapa yang bisa jawab? Dilarang membawa benda berbau menyengat. Membawa benda berbau menyengat, Pak. Dilarang membawa benda berbau menyengat. Pak. Dilarang membawa benda berbau menyengat, Pak. Yang bau menyengat, Pak. Benda yang berbau menyengat itu contohnya seperti apa? Seperti buah yang ada di gambar. Pak. Durian, Buah. Pak. Buah durian, Pak. Buah durian. Buah durian, Pak. Durian, Pak. Selanjutnya, sebentar. Gambar Pak Dimas kelihatan nggak? Pak Dimasnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Aturan yang harus dipatuhi. Nah, aturan apa aja yang di dalam harus dipatuhi? Yang pertama, nih, saat membeli tiket, kamu harus Mengantri. Membeli tiket. Buang Yang sampah pada tempat. Mengantri saat membeli tiket. Buang. Iya kan, Pak. Yang ketiga nih bacanya apa nih? Aduh, Pak Dimas nggak bisa baca. Saat menunggu komuter lain. Berdirilah di belakang garis kuning. Betul, garis kuning, Pak. Kamu menunggunya di belakang garis kuning. Karena takutnya serempet. Nah, yang terakhir ini gambar ini apa nih? Orang pada saat kamu mau naik kereta komuter Penumpang yang turun sebelum naik ke dalam komputer lain. mau turun. Jadi yang pertama mereka turun dulu, baru kamu bisa masuk dalam. Oke, sekian dari Mas. Sebelumnya coba kita ulas dulu yang tadi sudah dipelajari. Yang pertama itu komuter lain itu seperti apa sih? Coba bisa bantu nggak? Saat membeli tiket, buang sampah pada tempat yang disediakan. Saat menunggu. Ya, itu aturan. Ya, itu aturannya. Yang pertama tadi kita belajar nih awal tuh tadi. Yang pertama itu tadi apa? Mengenal komuter lain. Komuter lain itu apa sih? Tadi ada yang sudah dijelaskan kan? Kereta rel listrik, Kak. Kereta listrik, Kak. Dioperasikan oleh PT. Kereta atau disebut KRL. Listrik. Kereta listrik atau disebut dengan KRL. Kereta listrik, Kak. Komuter lain. Kelebihannya apa aja? Apa aja kelebihan komuter lain? Terhindar dari kemacetan seperti di jalan dari perjalanan yang berat dan terjangkau. Fasilitas yang disediakan membuat fasilitas Sediakan membuat nyaman. Hebat. Terus Yang disediakan membuat fasilitasnya ada apa aja yang di dalam komuter lain? Yang pertama tadi apa? tempat duduk prioritas, peta perjalanan, pintu otomatis, dan kereta khusus wanita, Pak. Ada peta perjalanan. Ada lagi. Membeli tiket kereta menggunakan uang kertas di mesin jalan Ada. lebih cepat, Pak. Oke, ada tiket elektroniknya. Nah, lanjut tiket itu ada dua tiket tadi tiketnya. Ada dua jenis. Yang pertama tiket apa itu namanya tadi? Tiket harian berjaminan. Nah, tiket harian. Kartu Pak. Yang kedua
Yang kedua, kartu multi. Tiket harian berjaminan, Pak. Nah, yang pertama ada THB, terus ada KMT, kartu trip. Betul. Sudah tahu kan bedanya apa? THB itu apa bedanya? Tiket harian berjaminan. Tiket harian. Jadi hanya Harian Pak. Tiket harian. Tiket harian berjaminan Pak. kalau yang ini Tiket harian berjaminan, Pak. kalau yang kedua nih KMT. Berkali-kali harus mengisi kartu saldo. Tiket kartu trip Pak. Nah, selanjutnya tadi cara menaiki kereta komuter apa Bisa aja? berkali-kali. Yang pertama coba Pak Dimas minta siapa yuk? Satu orang aja, satu orang. Satu orang siapa satu orang? Ada yang mau? Coba siapa yang mau coba? Coba Al deh. Al coba tahapan menaiki komuter lain. Apaan Pak? Nggak kedengeran Pak. Tadi nggak kedengeran. Tahapan menaiki komuter lain apa aja? Ketahui dulu rute komuter lain untuk mencapai stasiun tujuan. Siapkan tiket komuter lain. Terus tempelkan tiket elektronik di pintu masuk peron. Tunggulah di ruang tunggu sampai komuter lain tiba di peron. Terus ya udah Pak, sudah Pak. Oke. Ada tadi nah yang pertama tadi pilih tujuannya dulu, kamu mau tujuannya. Terus yang kedua apa? Siapkan tiket komuter lain. Yang kedua membeli tiket. Yang ketiga apa tadi? Tempelkan tiket elektronik. Yang keempat? Tunggulah di ruang tunggu sampai komuter lain Tiba di peron. Yang terakhir? Tadi setelah sampai Stasiun tujuan turunlah dari kereta elektronik. tempelkan lagi. Tempelkan Setelah kartu sampai di elektronik. stasiun tujuan, turunlah Kembali dari kereta sampai tempel keluar lagi. tempelkan peron. Satunya kembali Oke. tiket elektronik di pintu keluar peron jika menggunakan. Ya, pintar. Nah, yang terakhir nih, aturan-aturannya tadi apa aja yang pertama tuh? Aturan-aturan sebelum naik ke komuter lain. Pilih tujuan Pak. Itu tahapan, aturannya nih, yang ini nih. Pilih Yang pertama kamu mengantri saat Menerima saat membeli tiket. saat dahulukan penumpang Dahulukan penumpangnya alhamdulillah berarti. sebelum naik ke dalam komuter lain. Oke, alhamdulillah berarti sudah bisa ya. Kira-kira sampai di sini mau bertanya enggak? Nanti ada tugas tidak Pak? Oke, untuk tugas ada nanti jam 9 yang munculnya ya di classroom ya. Dari pembelajaran hari ini, ada yang mau bertanya enggak? Dari pembelajaran hari ini ada yang mau ditanya? Ada Pak. Tidak ada. Nanti kalau butuh sekolah ya Pak. Kita kan seandainya kalau nggak punya, saya mau nanya kalau nggak punya kartu multi trip bisa menggunakan apa Pak?
Oke, selain tidak menggunakan kartu multitrip, bisa kamu pakai kartu elektronik lain, misalnya e-money. E-money itu yang kayak gini nih. Selain pakai kartu multitrip, bisa kamu pakai kartu e-money atau kartu flash nih yang ini nih, yang warna ungu nih. Bisa belinya di Indomaret atau terdekat. Oke. Ada lagi yang mau Pak, bertanya? saya mau nanya, Pak. Nggak ada, Pak. Boleh, Marsha. Itu ada berapa, Pak? Apa, Marsha? Gelap. Mau nanya apa? Nanti tugasnya ada berapa ya, Pak? Hari ini tugasnya satu aja. Oke, 1. Oke, 1, Pak. Hanya- Terima kasih, Oke, Pak. 1, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih ya, Pak. Terima Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu ya. Terima kasih, Pak. Sudah jelas belum? Sudah. Sudah? Sudah, Pak. Tadi kalian sudah paham semua, jadi bisa mengerjakan tugasnya nanti ya. Kalau ada yang tidak jelas, boleh Ya, hubungi. baik, Pak. Oke, kita Baik, Pak. Baik, Pak. kita akhiri pembelajaran hari ini. Silahkan Fandi, tutup dulu doanya. Selesai belajarnya, pakai Al-Fatihah aja boleh. Doa sesudah belajar. Wal asr innal insana illal ladzina A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Terima kasih. Jangan keluar dulu ya, kita foto dulu sebentar. Kita tutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Fandi, terima kasih anak-anak. Tetap jaga Iya, kesehatan, selalu cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Oke. Sekian hari ini Fadi Mas Tutu. Billahi fisabilillah, wasabiul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh, Pak. foto-foto dulu. Kameranya semua dibuka. Warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya semua dibuka. Sudah, Pak. Pak. Dibuka. Tadi. Mau dipoto. Mau dipoto. Yo. Semuanya ya. Kasih hitungan, Pak. Doang.